Kan kami dari kelompok 1 yang mendapatkan tema mengenai e-commerce dan kami mengambil judul mengenai e-contract dalam perspektif hukum perdagangan internasional, di mana anggota kelompok kami ada Siti Mardinasari, Azalia Helga Anissa, Elan Nur Apriani, Regita Sucicayani, dan Ilma Utami. Untuk materi akan dibacakan oleh teman-teman saya. Pengertian e-kontrak. Menurut Edmond Makarin dan Deliana, perikatan atau perhubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan atau network dari sistem informasi berbasis komputer atau computer-based information system dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet atau network of network. Menurut Minter Alliance Watch, ruang lingkup e-kontrak adalah mencakup keseluruhan kontrak yang dibentuk melalui pertukaran pesan-pesan elektronik antar komputer. Berikutnya, klasifikasi pembentukan e-kontrak menurut Sergio Maldonado. Kontrak yang dibentuk antara seorang manusia fisik atau physical person dan sebuah sistem komputer, misalnya melalui penggunaan formulir-formulir elektronik yang ada di dalam web page. Ketika website digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia atau manusia fisik atau physical person, dalam hal ini disebut dengan manusia fisik, maka pembentukan kontrak yang dilakukan atas nama pribadi manusia maupun atas nama badan hukum atau perusahaan akan berakibat pada lahirnya hubungan kontraktual melalui sistem-sistem komputer milik manusia fisik atau badan hukum yang bersangkutan. Kontrak yang dibentuk antara dua sistem komputer, misalnya kontrak yang dibentuk antara agen-agen elektronik, sarana EDI, Electronic Data Interchange, atau pengiriman data melalui media elektronik, serta dalam data berbasis XML. Kontrak jenis ini adalah kontrak yang dapat dibentuk melalui interaksi yang terjadi antara sistem komputer yang berperan sebagai agen elektronik, para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, baik para pihak tersebut berupa manusia fisik maupun badan hukum. Bahkan penggunaan komputer dan jaringan terminal komputer dewasa ini telah umum diterima sebagai sarana penghubung atau perantara bagi pihak-pihak yang secara hukum dianggap memiliki kapabilitas. Kontrak yang dibentuk antara dua atau lebih manusia fisik, misalnya kontrak yang dibentuk melalui email. Syarat pembentukan di kontrak. Kemampuan untuk membentuk kontrak online yang enforceable merupakan persyaratan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan perdagangan e-kontrak di internet. Secara umum dapat dikatakan bahwa kontrak yang enforceable adalah dapat dibentuk baik melalui kesepakatan lisan maupun tertulis di antara para pihak dan dapat pula merupakan implikasi dari tindakan-tindakan yang dilakukan para pihak. Persyaratan-persyaratan utama yang harus dipenuhi bagi terbentuknya e-kontrak yang enforceable antara lain meliputi penyampaian penawaran offer dan penyampaian penerimaan atas penawaran tersebut. Penawaran dan penerimaan penawaran dapat disampaikan secara lisan dengan menggunakan dokumen tertulis atau dengan menggunakan sarana komunikasi elektronik seperti email.
Penawaran, offer, dan penerimaan penawaran atau acceptance. Suatu penawaran dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis. Penawaran juga dapat disampaikan atau dikirim secara elektronik melalui internet. Misalnya, penawaran dapat disampaikan melalui website atau dapat pula dikirim melalui email kepada penerima tertentu. 2. Aturan umum yang berlaku menyatakan bahwa untuk menerima suatu penawaran, pihak yang menerima penawaran harus menyampaikan atau memberitahukan penerimanya tersebut kepada pihak yang menyampaikan penawaran atau kepada orang yang diberi kewenangan oleh offeror tersebut untuk menerima pemberitahuan penerimaan penawaran itu. Pada umumnya, penerimaan penawaran dapat disampaikan dengan model-model komunikasi lainnya yang dianggap lebih dapat dipercaya. Penerimaan penawaran dapat diberitahukan dalam bentuk pernyataan konfirmasi atau penegasan yang disampaikan melalui email, atau dapat pula diberitahukan dalam bentuk pernyataan konfirmasi atau penegasan yang ditampilkan di layar sistem komputer. Penggunaan website setelah pesanan pembeliannya diterima oleh sistem komputer milik pihak operator website atau dalam hal ini disebut sebagai pihak offer. Karakteristik dalam e-kontrak yang pertama adalah perilaku komunikasi masyarakat di bidang perdagangan internasional yang kian bergeser dari yang biasanya dilakukan dengan kontak tatap muka secara langsung atau face-to-face dengan menggunakan kertas, paper, yang berkarakter tangible, beralih pada penggunaan media-media elektronik yang berkarakter intangible, dan tanpa tatap muka secara langsung atau faceless. Transaksi dan kontrak-kontrak dagang tidak lagi merupakan paper-based economy, tetapi telah bergeser menjadi digital electronic-based economy. Dengan demikian, pemakaian benda-benda tak berwujud semakin tumbuh berkembang dan mungkin dengan relatif cepat telah menggeser penggunaan benda-benda berwujud. Selanjutnya, karakteristik utama lainnya dari e-kontrak adalah bahwa transaksi-transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak cenderung tidak mengenal batas-batas geografis dan hukum. Permasalahan yang muncul kemudian adalah terutama disebabkan oleh hukum yang cenderung bersifat lokal atau nasional, sedang di sisi yang lainnya, internet dan e-commerce pada khususnya memiliki karakteristik yang bersifat secara global dan tidak mengenal batas-batas ruang, waktu, dan batas-batas fisik lainnya. Misalnya, hukum Indonesia belum mengatur kontrak-kontrak elektronik yang dibentuk warga negara sebagai pengguna internet. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin meningkatnya transaksi di dunia. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin meningkatnya transaksi-transaksi internasional yang terjadi melalui internet telah memunculkan tekanan-tekanan yang semakin meningkat bagi komunitas dunia, termasuk Indonesia, untuk segera memecahkan kesulitan-kesulitan yang timbul akibat dari perbedaan sistem hukum nasional negara-negara di dunia.
Kegiatan-kegiatan dalam e-commerce secara general masih dapat dikategorikan sebagai tindakan perdagangan biasa. Walaupun terdapatnya hal-hal yang signifikan yang membedakan seperti media elektronik yang menggantikan paper-based transaction, dapat diartikan beberapa peraturan hukum yang telah ada sekarang ini sudah dapat mencukupi, baik dengan cara melakukan penafsiran secara analogis terhadap tindakan yang ada dalam e-commerce terhadap aturan yang belum ada, maupun melakukan penafsiran efek ekstraktif dengan cara memperlakukan peraturan hukum pada hal-hal yang secara esensi dalam adalah sama. Contohnya listrik dan data elektronik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah tahapan-tahapan yang itu